Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, dua raungan besar terdengar dan tekanan kuat tiba-tiba menyebar. Xiaoyan dan 4 lainnya jatuh ke tanah pada saat yang sama. Mereka terkejut menemukan bahwa mereka telah kehilangan kemampuan untuk terbang. Keempatnya jatuh ke tanah satu demi satu. Di tengah gemuruh bumi dan gunung, seekor raksasa tiba-tiba naik ke tanah dan suara yang dalam terdengar. Aku tidur selama 1000 tahun dan akhirnya aku bangun. Raungan rendah tiba-tiba terdengar, menyebabkan Xiaoyan dan mereka berempat jatuh dari pohon. Mereka secara tidak sengaja membangunkan seekor monster yang telah tidur di bawah tanah selama ribuan tahun. Segera mereka menemukan bahwa tubuh mereka berempat perlahan-lahan naik. Kemudian mereka terkejut menemukan bahwa mereka benar-benar berdiri di atas ekor monster itu. Monster itu seperti bukit, memiliki 9 warna yang saling melengkapi, seolah-olah memakai baju 9 warna. Beberapa orang memikirkan sesuatu pada saat yang sama dan berseru serempak. Piton menelan 9 warna. Apakah itu di benua Dauki atau di benua Ki asal? Baik di zaman kuno atau di masa sekarang, Piton menelan langit 9 warna benar-benar menakutkan. Xiaoyan melambai ke Piton dan berkata sambil tersenyum, "Hai Pak Tua, jika kamu pergi tidur, kami tidak akan mengganggumu." "Orang tua, apakah aku terlihat tua?" ucap Piton itu. "Sudah lama aku tidak memakan daging manusia. Salah satu dari kalian akan aku makan. Kalianlah yang menentukan siapa yang harus aku makan," ucap Piton itu. Dia tanpa ragu-ragu, Long Jingxuan, Liu Zhou, dan Liu Zhen menunjuk Xiaoyan hampir bersamaan. Seketika itu, Piton langsung menyerang Xiaoyan. Xiaoyan bergegas maju. Dia segera menunjukkan kecepatan dan keterampilan tubuhnya seperti langkah ledakan dan gerakan 3000 guntur. Piton menelan 9 warna meraung ke langit, bergema seperti guntur di hutan lebat. Seluruh hutan lebat tampak bergetar. Ketika tubuh Piton menelan 9 warna bergerak, Long Jingxuan, Liu Zhou, dan ketiganya jatuh ke tanah. Mereka bertiga terlempar ke tanah, menahan rasa sakit fisik. Long Jingxuan, Liu Zhou, dan Liu Zhen melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Tubuh besar dari 9 warna langit menelan Piton berdiri tegak dari pohon dan bergegas langsung ke langit, menatap Xiaoyan dengan mata besar. Melihat Xiaoyan melarikan diri ke depan, kepalanya menukik lurus ke bawah, dan 2 sinar cahaya keluar dari matanya, menembak langsung ke arah Xiaoyan. Buar! Boom! Kedua cahaya itu melesat ke tanah di sekitar Xiaoyan. Dan tiba-tiba 2 lubang besar muncul di permukaan tanah. Suara mendesing Piton 9 warna menelan langit, terus-menerus menembakkan cahaya suram ke Xiaoyan. Xiaoyan berjalan melalui cahaya suram yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia bergegas ke depan, Xiaoyan menemukan bahwa Long Jingxuan berlari di depannya. Melihat itu, Xiaoyan dengan cepat berlari menuju Long Jingxuan. Dan pada saat yang sama, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai membombardir Xiaoyan dan Long Jingxuan dengan liar. Lidah Piton 9 warna jatuh dari langit seperti tombak panjang, menyapu ke arah Long Jingxuan dan Xiaoyan. Lidah Piton itu langsung melilit tubuh Xiaoyan dan Long Jingxuan dengan erat. Ada zat lengket di lidah ular Piton. Semakin mereka ingin melepaskan diri, semakin erat lidah ular itu melilit. "Ayo bekerja sama dan melarikan diri," Xiaoyan berteriak kepada Long Jingxuan. Long Jingxuan mengangguk setuju. Xiaoyan berteriak, "Lapangan api yang berbeda. Buka!"
Energi aneh menyebar dan lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, seolah-olah dia berada di dunia api. Pembukaan alam api membuat roh Xiaoyan terangkat, dan cahaya terang keluar dari mereka berdua pada saat yang sama. Api biru dan merah juga keluar di lidah piton. Suhu api Sanmai King Lian sangat mengerikan. Asap putih tiba-tiba muncul di lidah ular piton. The Nine Color Swallowing, piton meraung mengerikan dan segera melepaskan keduanya. Xiaoyan dan Long Jingxuan segera naik ke langit. Berani melawanku, ucap piton itu. Xiaoyan meremas tangan kanannya dengan erat dan pedang dewa dan iblis melintas. Pedang tirani yang tak tertandingi itu tiba-tiba menebas. Sebuah bilah sepanjang beberapa meter membawa kekuatan yang tak tertandingi. Long Jingxuan dengan pedang terbang di tangannya meledak, mengeluarkan cahaya pedang putih yang menyilaukan, dan menebas ke arah piton menelan 9 warna. Bang, bing, bang, trang, tang. Kedua cahaya pedang itu menebas pada posisi yang sama, pada lidah piton hampir bersamaan. Piton menelan 9 warna meraung terus-menerus. Pukulan gabungan dari kedua tidak bisa memotong lidahnya. Segera lidah ular piton menebas dan langsung menghantam tubuh Xiaoyan dan Long Jingxuan. Lidah piton seperti cambuk panjang, menghantam tubuh Xiaoyan dan Long Jingxuan dengan keras. Mereka berdua terbanting langsung ke tanah. Di mana mereka mendarat, tanah tiba-tiba tenggelam secara keseluruhan, membentuk lubang besar. Xiaoyan dan Long Jingxuan memuntahkan darah secara bersamaan. Jingxuan bereaksi sangat cepat dengan pedang terbang di bawah kakinya. Dengan cepat terbentuk dan dia terbang ke langit. Melihat Xiaoyan tidak bisa lagi melarikan diri dari serangan ekor ular piton, Long Jingxuan dengan lambaian tangan kanannya tombak putih melesat seperti kilat, melilit pinggang Xiaoyan dan menariknya ke langit. Terima kasih. Xiaoyan ditarik oleh Long Jingxuan dan mengucapkan terima kasih. Long Jingxuan dengan dingin berkata, "Aku menyelamatkanmu karena aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri." Xiaoyan tersenyum pahit. Mari kita melarikan diri dari cakar piton menelan langit 9 warna. Saat keduanya berbicara, tubuh besar ular piton menekan seperti awan hitam. Tiba-tiba, suara piton itu bergema dari langit dan bumi. Dan Long Wei yang menakutkan turun dari Tian Hao Hao. Long Wei yang menakutkan membuat Xiaoyan dan Long Jingxuan melemah dan tanpa sadar jatuh dari ketinggian. Long Wei bergetar selama 9 hari dan situasinya berubah dalam 9 hari. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna dan matahari dan bulan menjadi kusam. Bahkan, piton yang sangat kuat, dia bisa merasakan ketakutan. Tidak lagi peduli untuk menyerang Xiaoyan dan dua lainnya. Dia berbalik melarikan diri. Buam, buar, buar. Xiaoyan jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, Long Jingxuan pun terjatuh dari langit dan mendarat tepat di sebelah Xiaoyan. Tiba-tiba, awan hitam di langit menekan. Awan hitam besar menutupi langit. Dan pada saat yang sama, Long Wei Hao yang menakutkan turun. Xiaoyan sangat terkejut. Wajahnya dipenuhi rasa ketakutan. Ketika Long Jingxuan melihat ekspresi Xiaoyan tampak aneh, dia juga melihat ke langit dan terkejut. Melihat lucinan naga panjang di langit berdampingan. Dan Hao Hao terbang menuju Jiukai Swallowing Piton. Di setiap punggung naga, ada orang yang berdiri dengan bangga, tidak peduli seberapa bergelombang tubuh naga. Orang di belakang seolah-olah menempel di punggung naga. Selusi naga panjang dengan cepat melewati kehampaan, mengelilingi ular piton menelan 9 warna. Kemudian lusinan naga panjang itu meraung serempak. Ular piton menelan 9 warna. Kamu telah tertidur selama ribuan tahun. Aku tahu kamu akan bangun dalam waktu dekat. Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama.
Aku pasti akan menangkapmu kembali hari ini, ucap pria tua yang berdiri di punggung naga. Piton menelan 9 warna meraung, seolah-olah telah melihat musuh. Aku ingat bahwa kamu berada di antara kelompok yang menyerang ibuku ribuan tahun yang lalu. Baiklah, kita selesaikan masalah ini, ucap ular piton itu. Selusin naga panjang meraung serempak, dan piton menelan 9 warna juga meraung keras. Kedua belah pihak segera bertarung dengan sengit. Suara keras seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya terus bergema di langit dan bumi. Riak energi yang mengerikan menyapu seluruh dunia, dan hutan di bawahnya langsung hancur. Meskipun naga adalah binatang suci tingkat tinggi, ular piton menelan langit 9 warna juga merupakan keberadaan yang paling menakutkan, dan tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Piton menelan 9 warna sebenarnya memiliki bagian darah dari naga, tetapi pada dasarnya adalah ular piton. Evolusi pamungkas dari ular piton yang menelan langit 9 warna adalah ular piton yang menelan langit dengan 10 warna. Piton penelan langit 10 warna jelas merupakan keberadaan yang mengerikan. Umumnya, hanya dalam legenda kuno dikatakan bahwa piton penelan langit 10 warna adalah eksistensi yang melampaui Kaisar Dou. Tubuh besar dari 9 warna langit menelan piton membentang di langit, dan tubuh yang sangat besar bisa jauh lebih tinggi daripada naga. Ekor piton besar menyapu di langit, dan badai yang kuat tiba-tiba menyapu di langit. Ekor piton langsung menghantam 2 naga terbang. Kedua naga terbang meraung mengerikan dan berguling. Darah menetes ke tubuh naga. Beberapa naga panjang lainnya segera menerkam. Melihat pertempuran di langit, wajah Xiaoyan dan Long Jingxuan penuh dengan kejutan. Pertempuran kuno semacam ini benar-benar sangat langka. Lebih dari selusin naga panjang meraung serempak, dan naga-naga itu bergetar selama 9 hari. Naga yang menakutkan itu mungkin menyebar ke seluruh langit. Fluktuasi energi cinta yang mengerikan, seperti sungai Yangtze yang mengepul, seperti sungai yang bergelombang di langit. Piton menelan 9 warna juga tidak menunjukkan kelemahan, mengaum lagi dan lagi, dengan aura mengerikan. Dihadapkan dengan pengeboman terus-menerus dari naga terbang, subnaga, dan raksasa naga, tubuh besar piton terus bergoyang di langit seperti pilar, bergoyang di udara. Ada serangkaian badai energi yang menakutkan, kekuatan yang kuat, bercampur dengan suara siulan yang menggelegar, langsung pada tubuh naga terbang. Ditemani oleh auman naga yang keras, naga terbang itu langsung jatuh dan terbang ratusan kaki jauhnya. Naga terbang terus-menerus berguling-guling di udara, dan darah naga terbang terus-menerus memancar keluar, tumpah ke langit. Darah naga ada di seluruh langit, dan roh jahat darah kental mengalir ke langit. Naga terbang itu terlempar ke udara untuk sementara waktu, lalu jatuh ke tanah seperti meteorit. Dengan ledakan, piton 9 warna menunjukkan kekuatan besar, dan tubuhnya yang besar terus-menerus bergetar. Namun, dia tidak sehat. Seluruh tubuhnya sudah terluka dan berlumuran darah. Di beberapa bagian, kulitnya terciprat, dagingnya buram, darahnya merah dan darahnya terus mengalir. Di langit, naga terus-menerus dibunuh oleh piton 9 warna, jatuh ke hutan di bawah. Melihat pemandangan ini, banyak pembudidaya tergila-gila padanya, mendidih di atasnya. Dan seekor naga jatuh, yang berarti munculnya bola naga atau Dragon Ball. Dragon Ball terlalu kuat untuk mereka, dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju hutan yang rusak di bawah. Pertempuran di langit telah menyebabkan hutan lebat di bawahnya rusak parah. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke hutan lebat dan mulai merampok semua naga dengan panik. Daging naga, sisik naga, dan tulang naga adalah semua benda yang mereka rebut. Tentu saja,
Hal terpenting mereka adalah mencari bola naga yang tersebar di hutan. Di langit, piton 9 warna menelan langit bertarung dengan sengit dengan banyak kesatria naga. Di hutan lebat, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya memulai pertempuran sengit untuk merebut bola naga. Seluruh hutan, langit, dan tanah berada dalam kekacauan yang ekstrim. Duar, dum, bum. Tubuh besar Yalong jatuh ke tanah, menyebabkan suara keras. Meskipun Yalong dipenuhi luka dan memar, ia tidak mati. Ia masih berguling-guling dan meratap di tanah. Melihat Yalong yang berjatuhan tidak jauh, mata Xiaoyan dan Long Jingxuan berbinar dan bergegas pergi. Pada saat yang sama, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Yalong. Tujuan mereka hanya satu, yaitu bola naga di tubuh Yalong. Meskipun Yalong penuh dengan harta karun, Dragon Ball tidak diragukan lagi yang paling berharga. Ada kesedihan yang mendalam di mata naga. Sebagai ras yang paling kuat, ras naga selalu dihormati oleh semua orang. Tetapi sekarang telah menjadi mangsa bagi semua orang untuk diperjuangkan. Kontras membuat Yalong merasakan kesedihan yang tak terbatas. Kamu lebih baik menerima nasibmu dan memberikan bola nagamu dengan patuh. Xiaoyan mencibir dan terbang ke tubuh Yalong. Dengan keras, pukulan keras langsung mengenai tubuh Yalong. Yalong menjerit kesakitan dan terus berguling-guling di tanah. Dengan mulut besar, seteguk api panas menyembur keluar dari mulut, menyapu ke arah Xiaoyan dan Long Jingxuan. Lelucon, aku adalah leluhur api. Kamu benar-benar menggunakan api untukku. Xiaoyan segera mencibir. Lengan bajunya dikibaskan dan nyala api hijau merah meledak, bertabrakan dengan api. Keduanya dimusnahkan di udara. Tangan giok putih Long Jingxuan sedikit diperas. Pedang panjang yang menyilaukan berkedip. Jeritan Yalong terdengar. Dan pedang panjang Long Jingxuan langsung menembus tubuh Yalong. Sebuah lubang darah besar muncul di tubuh Yalong. Dan darah menyembur deras, menyemprotkan darah pada Xiaoyan dan keduanya. Melihat kekerasan Long Jingxuan dengan matanya sendiri, Xiaoyan cukup terkejut. Tetapi dia tidak berpikir terlalu banyak, karena dia benar-benar melihat tubuh bercahaya emas di dalam lubang darah. Dengan cahaya keemasan dan energinya terkandung cukup banyak, Xiaoyan sangat gembira mengetahui bahwa itu adalah bola naga dan segera mengulurkan tangannya untuk mengambil bola naga di lubang darah. Long Jingxuan menyibir dan pedang panjang di tangannya menebas ke arah lengan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan dingin, tangan kirinya penuh kekuatan, bercampur dengan api yang menakutkan dan meledak ke tubuh Long Jingxuan. Duar, bum! Kedua belah pihak mengepalkan bersama dan ledakan energi bergema dari tempat di mana keduanya. Cahaya yang menyilaukan seperti matahari bersinar, terus-menerus melesat ke segala arah dari persimpangan keduanya. Recoil sengit secara langsung menyebabkan Xiaoyan dan Long Jingxuan terbang keluar. Ini benar-benar pertarungan antara Snap dan Clamp. Mereka berdua baru saja jatuh dan terbang keluar, dan sesosok melintas, bergegas ke lubang darah, dan langsung mengambil bola naga emas ke tangannya. Pria itu sangat bersemangat, sehingga dia sepertinya jatuh ke dalam kegilaan, dan berteriak dengan penuh semangat, "Hahaha, saya mendapatkan Dragon Ball." Namun, di akhir kata-kata pria itu, dia berteriak. Segera setelah itu telapak tangan orang itu terbakar. Dan kemudian tubuhnya perlahan meleleh oleh cahaya keemasan. Meleleh sepenuhnya dalam sekejap. Bola naga emas berguling ke tanah. Pada saat ini, Long Jingxuan tiba-tiba bergegas menuju bola naga. Dan Xiaoyan juga bergegas ke arahnya pada saat yang sama. Dan berteriak, "Kamu wanita bodoh." Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi.
Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.